Oke, selamat siang sahabat Algons. Balik lagi dengan saya Wisnu. Dan saya Nana. Tentunya di channel tercinta kita Paroki Santo Aloysius ya. Kali ini kita akan membahas konten panggilan nih. Ya, kontennya kira-kira tentang apa ini ya? Nah, tadi kan kita udah sama Romo nih ya Mas ya. Dan sekarang sudah datang dua narasumber kita dari keluarga terpanggil. Benar sekali. Ya, selamat siang Ibu Bapak. dan Bapak. Selamat siang. Oke, siapakah mereka? Nah, di sebelah Mas Wisnu ada Ibu Felicitas Sumarni. Nah, Ibu Felicitas Sumarni ini ibu dari Frater Victor. Nama Frater lengkapnya Victor. Frater Marcelinus Victor Derajat Setiawan. Betul nggak Ibu? Betul. Iya. Di sebelah Ibu Felicitas Sumarmi ada Bapak Bapak Tri. Bapak Tri Wahono. Ignatius Triwahono. Bapak dari Bapak dari Frater Tama atau Frater Athanasius Demian Wahana Utama. ya, atau Wah. sering akrab disapa Frater Tama. Frater Tama atau Frater D Iya. ya, oke. Sebelum kita mulai konten ini, kayaknya kita perlu suntikan semangat dulu nih, Iya, Pak. boleh. Kita suntikan semangat Iya. dengan jargon kita Jargon ya, yang Algons, biasanya. oke. Oke. Jadi gimana nih nanti? Jadi nanti gini, sahabat Algons, rendah Rendah hati, hati, kerjasama, tekun tekun dalam dalam doa, doa, dan jangan lupa bahagia. Gitu. Ya, kira-kira kita mulai buka obrolan dengan apa nih, Pak? Nah, kita mungkin ini ya, perkenalan dulu sedikit. Jadi, Benar. ternyata dari Ibu Felicitas dulu. Ibu, kita panggilnya siapa ini, Bu? Bu Agus. Ibu kalau Agus di aja rumah. ya. Oke, Oh, Bu Bu Agus, Agus, karena iya. Frater Victor ini adalah anak dari Bapak Agus Kadarno dan Ibu Felicitas Sumarni. Betul. Oke. Jadi kita panggilnya Ibu Agus Bu aja ya. Agus. Oke, Oh, siap. iya. Bu Agus. Dan satu lagi Bapak Triwahono. Panggilannya di sini gitu ya, Pak ya? Iya. Atau Pak mau Tri ya? dipanggil Pak Tri Pak aja Tri, ya, Pak? iya, Nah, siapnya. ini Bapak dari Frater Athanasius Demian Wahana Utama, itu anak dari Bapak Ignatius Triwahana dan Ibu Maria Anuntiata Kristijani. Betul ya, Pak? Betul. Oh, iya. Selamat Ibu Tri. Selamat siang Bapak Agus dan Ibu Tri yang sedang nonton Selamat di siang. rumah. Oke, kita mau ngupas apa ini Mas pertama-tama Mas? Kan di keluarga Pak Tri dan Ibu Agus ini, kapan anak bapak dan ibu ini mulai tertarik menjadi imam? Apakah dari diri anak sendiri atau memang sudah diarahkan oleh bapak dan ibu ini? Kira-kira. Saya dulu. Boleh, monggo, Bu Agus Ibu. dulu boleh. Bagus. Ya. Kalau Maju sedikit ditanya- boleh Bu? Oh Biar iya, masuk baik, ya. baik. Iya. Kalau ditanya masalah kapan itu bisa jadi memang sejak kecil. Kemudian kalau sejak kecilnya itu kapan, itu tanda-tanda itu sejak sebelum TK. Sebelum Ya, TK. ya, waktu itu setiap kali akan ke gereja itu selalu, ayo mas segera, jangan sampai terlambat. Nih, Wah, begitu. semangat Iya, sekali iya, ya. dan minta duduk di depan, begitu. gitu. Nanti mau lihat Romo, pas gini ini loh, gitu. Mas Semangat, menaikkan itu, dia suka sekali. Tapi di dalam perjalanan nanti kalau sudah di gereja itu ya sukanya melihat ikan karena gerejanya luas begitu. Kemudian di belakang itu kan di pastoran itu ada kolam ikan, itu yang menyebabkan dia suka untuk ke gereja. Iya, waktu Kemudian itu di Purworejo. Purwowardayan, betul Oke. di Purwowardayan. Kalau ditanya dari siapa Nah, datangnya, mungkin dari dua-duanya. Jadi sejak kecil saya melihat tanda-tanda ini anak ini kok sepertinya punya ketertarikan untuk kepada minat khusus atau gitu. Dan kalau dari saya sendiri, mengapa tidak begitu? Jadi dalam hati bisa jadi kalau memang Tuhan berkenan, anak ini boleh lah nanti saya berdoa terus begitu supaya Tuhan berkenan memanggil. Begitu kisah masa lalunya. Ya, menarik sekali ya, Nenek, Jadi ya. ternyata Frater Victor itu sudah dari kecil, Kecil, ya. ya. Dari kecil udah rajin ke gereja, udah terlihat Udah tanda-tandanya kayak dari. anak sekolah itu ya, pengennya duduk depan gitu. Nah, sekarang gimana nih Pak? Kalau Frater Tama gimana nih Pak Ya. dari kecil? Mungkin tidak jauh dari Ibu. Jadi kalau saya menceritakan kronologi perjalanannya, usia 3 tahun kami mengajak Frater Tama itu main ke seminari Mertoyudan. Karena Pak D, Romo J. Kristanto itu ada di sana. Saya mengingat mereka juga suka ikan. Nah, Iya, jadi iya, kan iya. kebetulan
dia punya kolam di depan kamarnya. Iya. Nah, dia bisa istilahnya bercerita, bergurau. Nah, waktu itu di sana sempat jatuh di dekat kolam ikan. Waduh. Nyemplung gitu ya Pak ya? Enggak, sebelahnya. Oh sebelahnya, saya pikir Karena sama. memang berapa itu? gendut sekali, dulu gendut sekali kecilnya. gitu. Nah, setelah itu dia diajak oleh Romo Sukendar. Oh, nggih, ya. Diajak keliling-keliling karena di kamarnya juga ada akuarium. Akuarium. Nah, ketertarikan itu memang dari situ. Saya melihat dari prosesi waktu di sekolah, dia juga di TK itu salah satunya yang mengacung dia pengen jadi Romo. Waduh. Di SD juga saya masih ingat, di SD masih. Waktu di SMP saya hanya mengingatkan masihkah ada panggilan untuk ke sana. Langsung, ya no Pak. Wah. Saya akan akhirnya mendaftarkan dan nomor terakhir dari yang mendaftar karena memang proses suratnya kalau itu. Oh, gitu. Jadi nomor paling terakhir itu Frater Tama. Nah, di situ mungkin untuk menguatkan dari semua panggilan. Jadi saya menerima semua anak-anak saya itu kan milik Tuhan sendiri. Iya. Maka waktu saya membaptiskan dari kecil, saya hanya ada perjanjian dengan Tuhan bahwa saya sanggup untuk memelihara sebaik mungkin anak ini. Bila mana anak-anak kami, setiap saat saya punya anak membaptiskan itu, bila mana Tuhan akan mengambil yang lebih baik dari yang kami berikan, kami serahkan. Nah, terjadi mungkin juga semoga aja tidak terjadi hanya ke Frater Dei, mungkin anak-anak yang lain mungkin ada suatu inspirasi panggilan ya. khusus. Oke. Jadi kami masih ada 2 cewek, mungkin barangkali harapan saya juga ada yang terpanggil menjadi suster. Wah, amin. Jadi memang kedua orang tua ini sudah melihat Potensi ya mereka. atau panggilan Iya, anak-anak ketertarikan masing-masing mereka. ya dari kecil ternyata dan dimulai dari ikan ternyata. Mungkin teman-teman yang di rumah yang punya ikan coba digali lagi, siapa tahu dari ikan lalu terpanggil juga. inspirasi gitu ya. Sekarang masih. Bicara tentang ikan tadi, ya, ikan kan dihubungkan dengan ketertarikan dengan ikan kan dihubungkan dengan hobi ini. Nah, adakah hobi lain selain melihat ikan? Jadi misalnya ada Hobi khusus ya, Mas, ya? hobi khusus ya dari Frater Dei atau Frater Victor. Frater Victor. Untuk Kalau hobi hobi khusus dari kecil. khusus dari kecil itu sebetulnya itu main-main dengan temannya. Jadi sama saja dengan anak-anak seusia SD atau 5, 6, 7 tahun itu berkumpul dengan teman-temannya, entah itu main sepak bola atau apa. Tapi yang jelas Frater Victor ini sukanya itu makan dan kalau itu hobinya kuliner. bukan, waktu itu belum ada istilah kuliner. Kuliner. Pokoknya itu Makan, kalau pokoknya. saya makan masak apa saja itu mau gitu. Jadi iya, anaknya itu pada waktu si kecil itu gendut gitu. Kemudian kalau dia main sepak bola itu sukanya jadi penjaga gawang begitu. Wah. Jadi pada saat menjaga gawang itu teman-temannya bermain-main begitu, dia duduk sambil makan begitu. Jadi dia Santuy sekali ya. santai sekali. Jadi tugasnya itu ya pokoknya mengamati temannya bermain-main, dia sendiri makan. Makan sambil Nah, jaga saya gawang. melihat bahwa lah ini anak ini, dan kalau pergi-pergi itu tidak pernah menjadi masalah. Kan neneknya di Jogja. Jadi neneknya di Jogja itu misalnya selama di Jogja itu makan apa saja juga mau. Jadi kita tidak waduh tidak bawa bekal khusus makanan, enggak juga. Jadi memang tanda-tanda sejak kecil itu tidak ada, tanda petik tidak merepotkan begitu. Jadi saya melihat wah ini, dan satu lagi anak saya waktu itu sehat gitu. Iya. Saya berpikir wah ini besok kalau, tapi maaf saya terus terang saya mengatakan bahwa anak saya ini tidak begitu pinter di mata saya, tidak begitu matematika itu sekarang masih ada gurunya itu bisa ditanyakan, matematika itu paling banter itu 6,5 gitu. Iya, jadi tidak pernah itu. Dibuka kartu ya. Jadi karena seperti itu saya melihat bahwa lah kalau jadi Romo itu kan tidak usah pinter matematika Yes, gitu. benar. Kemudian kalau jadi Romo itu kan juga kemana-mana enjoy, diberi makanan apa saja mau. Kalau begitu sudah kenyang tidur nyenyak begitu. Itu pikiran saya waktu itu gitu. Wah ini sepertinya bisa ini, paling tidak waktu itu saya mengatakan bahwa ini mungkin syarat minimal begitu ya. Jadi harapan saya satu waktu itu meskipun seperti ini kan
kalau Tuhan tidak berkenan kan ya tidak jadi. Jadi Pasti ya ada jalan lain ya, Bu, jalan ya. iya, waktu itu ya satu-satunya ya berdoa moga-moga Tuhan berkenan untuk memanggil Oh. gitu terus gitu. Sudah didoakan. Menarik sekali ya. Jadi salah satu faktor minimal menjadi Romo adalah trimonan. Trimonan ya, jadi mau makan apa saja. Nah, itu kan Nggak harus cuma pasturan ya. menerima. Narimo kalau Iya, benar narimo. Nah, kalau Pak pertama gimana nih Pak? Hobinya apa nih Pak dari kecil? Jadi memang dari usia kecil dia kemana-mana dengan eyangnya pelatih KUR, Pak A. Haryadi, Nggih. itu ngelatih di Purbayan di mana-mana. Nah, secara otomatis salah satu yang melekat Nggih. berarti kan di seni. Seni. Nggih. Kami juga sebagai orang tua membawa misi anak-anak saya semua saya kenalkan dengan musik walaupun bapaknya tidak bisa musik. Jadi sampai sekarang yang 1, 2, 3 ada rekaman juga untuk musik, baik mungkin karakter Tama di sana mungkin sebagai pemegang musik juga. Jadi harapan saya cuman mudah, kami akan membaleskan pikiran atau otak Iya. dengan adanya musik itu. Hmm. Kami ada rekaman-rekaman dari anak-anak saya yang di rumah selama COVID ini. Woi, mantap. Tetap Menarik sekali ya, produktif tetap produktif di Tetap rumah. Nah, di produktif situ selama COVID. akhirnya muncul hiburan yang mengurangi kejenuhan. Jadi kalau bicara kapan mulai kami memperkenalkan, dari SD kelas 3 Kelas 3. kami kursuskan untuk keyboard atau musik. Iya. Nah setelah SMP ada orang yang tahu musik bener menangkap bahwa ini mestinya sudah masuk ke piano klasik. Nah disitulah mulai dikhususkan, tetapi kendalanya memang pelatih nggak pernah ada yang latih sampai tuntas, selalu pindah-pindah terus. Waduh. Di situ. Jadi musik salah satunya makanan sehari-hari untuk keluarga. Jadi ada yang pegang alat, yang kecil paling kecil cewek itu Iya. ngedrum, Wah, ya drummer luar biasa. cewek. tengah itu vokal, Ya. ya mungkin keturunan mamahnya. Kayaknya ibunya juga vokal. Iya. Mamahnya Wah, ini juga satu keluarga nyanyi. ya dari kecil udah dia mengemari untuk vokalnya. Iya. Sampai sekarang mungkin juga masih Bapaknya bisa. apa ini? Nah, bapaknya ini tukang ngurut kabel. Wah, justru penting ini. Kalau nggak gitu nggak bisa main ya. Ya di situ pernak-pernik keluarga mungkin ada talenta yang diberikan masing-masing. Mungkin saya bapaknya di kegiatan saja. Oh, Ya. luar biasa. Jadi halo Frater Tama di sana mungkin lagi main musik ini. Iya benar. Ya Jadi- 2 hari minta izin untuk meditasi. Oh, 2 hari izin meditasi di Iya, sana. iya. Oke, itu. Mungkin nanti setelah meditasi baru nonton tayangan ini. Iya, pasti. Jadi kalau Frater Victor tadi hobinya makan, kalau Frater Tama makanan sehari-harinya main musik. Main Wah, musik. ini luar biasa. Lalu nih Bapak Ibu, saya juga mau penasaran nih. Siapa? Jadi kan berarti kan panggilan itu sudah nampak dari kecil. Iya, betul. Lalu saat Frater Victor dan Frater Tama betul-betul sudah mantap dan memilih untuk masuk ke seminari, itu gimana prosesnya dan bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Apakah mungkin sudah tidak terkejut lagi ya karena Sudah memang melihat sudah potensi dari melihat kecil potensi tadi, dari ya. kecil. Lalu mungkin yang saya tanyakan dari segi keluarga, Bapak dan Ibu mungkin Iya. Ibu dari Frater Tama atau Bapak dari Frater Ketika Victor mendengar dan keluarga pernyataan mungkin langsung gitu ya, ya. ya. Itu gimana? Aku mau jadi Romo. Aku mantep loh. Kalau masalah mau bilang mau jadi Romo itu enggak, tapi begini, Vic, besok kamu daftar ke seminari ya. Waktu SMP itu, gitu. Terus nanti mama yang nganter, gitu. gitu. Tapi waktu SMP itu kan tidak diterima, Oh, gitu. gitu. Terus ya sudah, jadi terus walah Vic kowe iki nang SMP Katolik sing apik ra ketompo
gitu. Nah waktu itu masuk ke seminari Mertoyudan itu juga nggak diterima, terus ya sudahlah, ya wis bento mau gitu. Jadi orang anaknya itu ya enjoy saja, sudah sekolah di SMA negeri. iya SMA negeri biasa gitu. Ya sudah, terus kelas 2 masih saya perhatikan, dia malah punya pacar. Wow, Wah, ini ini pertanyaan kita selanjutnya akan nanti. lanjutnya. Iya. Nanti pertanyaan selanjutnya saya tanyakan. Sebentar, habis itu Iya. saya tanya kelas 3 itu, isi Arab lebu seminari enggak? Mau masuk seminari lagi enggak? Maybe yes, maybe no. Ini sudah punya pendaftaran loh ya. Itu terus tahu-tahu itu sudah membuat ini lamaran, kemudian diantar Romo Eko. Romo Eko untuk membawa itu, terus saya ngantar ke Purwowardayan, terus saya jadi kenal, Romo kenal saya Romo kenal dengan saya, terus diantar ke seminari dan diterima, tapi setelah lulus SMA. Oke. Ya kalau masalah apa tadi pertanyaannya perasaan, Iya, kalau perasaan. perasaan waktu diterima itu ya lega begitu, terus ya moga-moga bisa menjalani pendidikan, moga-moga bisa menjalani pendidikan, moga-moga tahan di sana gitu. Terus saja moga-moga mau diapa-apakan manut gitu, nurut gitu saja. Jadi itu saja. Jadi kalau masalah proses masuk itu, tapi kalau sampai sekarang itu jarang saya ingin menjadi romo enggak, tapi pokoknya ya memang mungkin tidak terucapkan, tapi jalan menuju kan setelah masuk seminari bisa jadi bruder. Iya. Ya, terus yang namanya romo juga kongregasinya macam-macam Macam-macam. gitu. Itu kan juga dalam proses. Iya, Oh, benar. gitu singkatnya. Mengalir, Iya. Jadi memang menikmati sudah dialami. prosesnya. Kalau dari Pak Trip, Ya, kalau saya sendiri Iya. secara pribadi itu kami sudah menghantar karena memang saya ada janji. Apapun yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan pilih, itu memang dari awal lahir itu kami sudah ada janji. Kami tidak ada masalah. Tapi yang menjadi kendala itu memang ibu dari Frater Tama sendiri. Oke. Waktu itu masih menawar seperti Frater Victor setelah lulus SMA saja. Nah, cuman waktu itu kan kami juga ada pendamping dari kakak. Kebetulan saya ada Romo kakak itu Antonius Sabta Widada itu CM. Dari istri juga ada Romo Ji Kristanto PR. Itu cuman mengatakan, jadi kelebihan dan kekurangan mengikuti pembelajaran dari SMA dengan mungkin hanya dengan TA itu banyak perbedaan. Di situ sudah ke pola dari awal kalau dari SMA-nya. Di situ akhirnya saya cuma berkata seperti ini. Mengapa kita hidup mencari jalan kok justru membuat kendala orang di jalan? Di situ. Saya di situ saja. Apapun yang menjadi pilihan harapan anak, kita bisanya hanya mendukung. Nah, kembali kepada kakak dari istri yaitu Romo Ji Kristanto. Jadi janganlah membuat kendala juga kepada anak-anak kita. Di situ akhirnya juga dia akan merelakan perjalanan itu. Memang seringkali rata-rata di Mojosongo yang selama ini saya pantau, ibu lah yang menjadi apa istilahnya tanda kutip. Selalu ada rasa rindu, selalu ada rasa ini, pengen telepon dan lain sebagainya. Ini pantauan saya yang selama ini sudah ada selama ada beberapa frater atau yang ada di SMA seminari di situ. Jadi kalau kami memang terus terang saja tidak ada kendala. Dari awal kami sudah ada janji. Yang kedua dengan kendala itu di ibu. Ada rasa rindu, ketemu tak nangis dan itu apa gitu. Seperti yang Rela melahirkan gitu Pak. ya. Wah, ini. Jadi tinggal lama gitu. Prinsip utama saya hidup mencari jalan. Di situ kami harus memberikan jalan. Bagaimana atau apa usaha, apa keinginan dari anak, kita harus berikan jalan. Di situ kalau dari saya seperti itu. Oh, gitu. Ya, jadi kalau Frater Victor tadi
menjalani masa SMA dulu negeri, baru seminar tinggi gitu. Iya, betul. Ini Iya. kan seminari menengah Mertoyo Oh, menengah dulu. dulu. Iya, Oh, oke. 1 tahun. Oh iya, TA. Seperti yang dikatakan ya. Romo tadi. Iya, TA, Romo juga setahun. TA. Iya. Kalau Frater Day berarti Dari SMA kelas 0 Oke. sampai lulus Sudah. sampai nanti masa orientasi di Jangli, terus baru masuk ke oh, iya. Bulungan. Berarti seminari Mertoyudan dulu. Iya. Oke. 4 tahun. Oh, 4 tahun. Iya, Oh, saya oh. ada 4 tahun, Frater 1 Victor tahun. 1 tahun. Iya. Gitu. Di situ. Karena lulus SMA, yang lulus SMP langsung diterima. Oh, iya, iya. Nah ini pertanyaan selanjutnya tadi. Nah, Kan- menyambungin Iya, tadi. Bagus sudah bilang dulu Mas Victor punya pacar. Nah ini Frater Victor dulu punya pacar. Nah gimana nih pengalaman remaja dari Frater Tama dan Frater Victor. Kalau Frater Tama kan berarti dari SMA kelas 0 kan sudah di seminari. Berarti mungkin masa remajanya saat SMP ya. Iya, SMP benar. atau Iya, SD. iya, Dan betul, kalau betul Frater nanti. Victor nanti dari SMA itu sebelum Iya. masuk ke mana? Mertoyudan juga ya. Mertoyudan, Sebelum tahun- masuk ke Mertoyudan tahun- itu tahun- bagaimana pengalaman Iya. percintaannya? Pasti di setahun? sekolahnya apakah terdeteksi atau Tidak. Nah, Jawabannya tidak atau sekedar tahu aja kalau punya pacar? Iya. Sebenarnya. Itu kan temannya. Iya. Jadi karena Frater Victor cukup kalau misalnya mau kemana gitu, kur gitu. Mau kemana? Misalnya ada acara dengan Suster EI itu, mau kemana gitu. Terus apalagi dengan OMK termasuk, termasuk iya. Mbak Nana Sama ini. saya, Iya, main teman sama itu. saya, Frater Victor. Itu jadi kalau misalnya seperti itu saya biarkan. Jadi termasuk juga selama punya teman itu juga saya biarkan. Kadang nelponnya lama sekali. Jadi gue ini nelpon gitu, saya maaf saya berbahasa Jawa karena saya Tidak apa-apa Bu, itu nanti ada terbiasa. translate-nya. Oh iya. Jadi karena nelponnya kadang sangat lama gitu, terus yang seneng itu dia apa kamu toh gitu, terus nggak tahu ya gitu jawabannya begitu. Jadi tapi saya kira tidak usah diperpanjang karena Iya. semuanya sudah selesai, semuanya sudah terlewati dan sudah, jadi memang sampai di sini ya begitu. Jadi sudah pamit begitu saya mau masuk seminari, jadi pamit baik-baik begitu. Jadi termasuk pamit dengan orang tuanya waktu itu, kalau Oh, tidak iya. salah ya gitu. Jadi kenal Benar. kenal dengan orang tuanya. Jadi saya pernah berapa kali ya ketemu dengan itu, tapi saya betul-betul tidak menaruh apapun sampai sekarang. Kok kamu menghambat anak saya? Sama sekali tidak begitu. Jadi saya memberi kebebasan kepada anak saya, tapi ternyata dia memang mendahulukan cita-citanya sejak kecil atau seperti apa ya gitu. Jadi beberapa kali saya tanyakan, masih mau masuk seminari enggak gitu, tapi kan jawab itu terus, tapi akhirnya tetap begitu. Jadi berarti hanya sekedar melewati saja sebagai Iya. pertemanan atau apa gitu. Jadi itu masalahnya. Jadi saya lebih pada ayo belajar, karena tugas utama nanti tetap nilai yang baik, termasuk juga harus kalau seandainya tidak bisa diterima di seminari lagi kan harus kuliah misalnya seperti Iya. itu kan. Pilihan kan SMA seperti itu toh. Iya. Kondisinya Iya. lulus SMA itu seperti itu. Jadi karena kondisinya seperti itu ya kamu harus belajar, nilaimu harus bagus. Kalau kamu tidak diterima di seminari, kamu harus memikirkan bagaimana sesudah SMA ini nilaimu harus bagus. Iya. Gitu kira-kira. Oke. Jadi Iya. dibiarkan untuk menjalani warna-warna kehidupannya, Iya, tapi harus tetap ya. harus memberikan tanggung jawabnya, mengarahkan tanggung jawabnya, benar-benar. Nah ini penasaran nih kalau Frater Tama gimana ini? Gimana? Ya, kalau saya bercerita, memang Frater Tama itu kan ada kesempatan SMP ya. Iya. SMP ikut saya dari TK, SD, SMP di Marzudurini, Masih diri ini. baru lepas dari kami. Mungkin kalau kami bercerita, mungkin lebih parah ya. Wah, ini apa ini? Jadi memang SMP itu banyak teman dekat. Oh iya. Salah satunya, satu pilihan itu dimasukkan di netnya komputer, laptop. Oh iya. Dia ini siapa? Anu Mas, ini teman dekat. Tetapi kan saya bisa mantau karena saya di SMP juga. Wah, benar-benar. Tidak hanya sekali, kelihatannya. Oh, Ada iya. kalau nggak salah 2 kali atau yang menjadi teman dekat. Tapi kan sampai sejauh mana? Ya cuman kami selalu mantau dengan ini. Cuman deket juga untuk curhat dan lain sebagainya. Ya di situ memang di dalam diri saya proses harus dijalani. Entah seperti itu, tapi kan saya sebagai orang tua selalu mantau itu Iya. saja.
biarlah proses itu berjalan sesuai dengan alurnya. Yang penting kami sebagai orang tua tetap masih mantau sampai di situ. Oke. Kalau boleh tahu umur kedua frater ini berapa sekarang? Iya, sekarang berapa? Kalau Frater Frater Victor Victor berapa? Frater Victor? Frater Victor itu Iya. Januari 94 lahirnya, berarti 94. ini 26. 26. Iya. Kalau Itu Frater sudah Tama Kalau Frater Tama kelahiran 20 Mei 20 Iya. Mei. Tahun tahun 1991. 91. 98. Sorry. 98. 98. Jadi ini masuk ke usia 22. 22. Ya. Keduanya sudah. Dan lagi ulang tahun nih kayaknya Frater Iya. Tama. Mei ya. Makanya ini mungkin menyisihkan waktu sebelum ulang tahun. Wah, benar. Meditasi dulu. Karena Jadi memang sekarang sudah masuk dalam tahapan. Kalau saya kurang tahu sih tahapan frater ya. Iya, Sekarang sudah sudah resmi Sudah menjadi keduanya frater. frater. Ya. Itu maksudnya masuk tahun ke berapa ini? Kalau dari frater Victor? Itu kan 1 tahun di SMA. Iya. Kemudian setelah itu mengajukan lamaran untuk ke Projo Semarang. Itu terus kemudian sudah diterima, kemudian S1 di kategorinya itu S1, jadi S1 Sanata Dharma Teologi begitu. Itu sudah lulus. Iya, setelah lulus SMA, setelah lulus dari Mertoyudan, Iya. Mertoyudan 1 tahun. Kemudian berarti sebelum dimasuk di sana itu tahun orientasi rohani. Tahun orientasi rohani itu 1 tahun. Waktu itu tidak di Jangli, tapi di Salatiga karena Jangli sedang direhab, Oh, sedang iya. direnovasi. Ya, kemudian S1 sudah selesai 4 tahun, belum Iya. sampai 4 tahun itu sudah di wisuda, saya ikut wisuda waktu Oh, itu iya. menyaksikan anak saya wisuda. Kemudian 1 tahun orientasi pastoral di Santo Pius Karanganyar. Oh, iya. Sekarang sudah kembali studi lagi S2, jadi kembali ke seminari tinggi. Jadi ini tahun kelima. Tahun Tahun kelima. kelima. Iya. Tahun. Iya. Kalau dari Frater frater Ya, Tama kalau sendiri? Frater Tama itu kan SMA-nya di Seminari Mertoyudan selama 4 tahun sampai selesai dia mengajukan lamaran masuk di Yangli, Iya. masih orientasinya di Yangli dengan menempati gedung baru itu 1 tahun. Nah ini masuk ke tahun kedua di Seminari Tinggi. Benar tinggi. Ya di situ. Berarti itu sudah disebut tahun kedua frater ya berarti. Iya, Nah, tahun kedua. belum menjalani kayak tadi frater Tahun Victor kan di orientasi pastoral. Salatiga. Santo Pius atau Iya, itu berarti betul. belum ya? Belum, Oh, belum. oke, oke. Tahun Frater Tama ya. Jadi mulai masih orientasi Masih Iya. itu ada penyerahan jubah Iya. dan di situ sudah dipanggil frater. Frater. Iya, 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 iya. Cuman 1 tahun membuat lamaran lagi untuk masuk ke seminari tinggi mana. Oh, iya. Mungkin kalau yang dari Projo itu di Jangli sekarang melamar di Keuskupan Agung Semarang. Nah, dari jumlah 15 yang ada, Iya. yang kemarin yang lanjut tinggal 10 angkatannya. Termasuk frater frater Tama ya. Gitu. Jadi sudah memantapkan di Projo ya. Ya, Pak, kalau itu sudah Keduanya ya berarti Sudah. ya, Projo ya, sama sama Projo satu Semarang. rumah itu. Oke. Satu rumah. Satu rumah. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kan berarti sudah masa corona ini kan berarti sama sekali tidak bertemu ya Bapak Ibu Betul, juga ya karena iya. dan saat ini sedang menjalani pendidikan juga di sana. Iya. Nah, apakah sering rindu lalu bagaimana kalau mengatasi rindu dengan putra-putranya lalu harapan apa yang ingin disampaikan gitu. Kalau kangen itu Pasti. Ya, itu manusiawi. Ya. dan itu yang tidak pernah terlupakan itu waktu perpisahan waktu SMA itu loh. Iya, SMA benar. kita sampai di sana kan ada masa di mana tidak boleh menghubungi sama sekali selama 40 hari. Gitu. Itu yang luar biasa. Masa-masa. Tidak pernah ditinggal gitu. Tapi setelah itu kan boleh mengunjungi 1 bulan 1 kali, Oh, iya. boleh telepon terus setelah masih sebetulnya itu tidak sangat terkurung begitu. Kemudian sekarang di seminari tinggi itu juga banyak kebebasan sebetulnya. Artinya tidak boleh telepon apapun, bahkan sekarang boleh bawa HP loh. Iya, benar. Jadi tidak ada kendala apapun. Jadi Yang sudah misalnya iya. Yang seminari belum. Oh iya. Beda Tak ini boleh, benar, jangan. ceritanya. Iya. Beda tahun. Iya, jadi kalau masalah kangen ya
kebetulan menurut saya Jogja itu dekat. Jadi Yeah. kalau dan sebetulnya kalau janjian mau ketemu gitu, kalau tidak corona loh ya, kalau Yeah. tidak ada apa-apa, boleh saja segera ke sana begitu. Atau yang bersangkutan Victor itu sendiri juga kadang video call, Nah, kemudian telepon, yeah. jadi tidak ada batas sama sekali. Artinya biasa-biasa saja, sudah sudah terbiasa untuk saya tahu di sana sedang belajar, saya di sana tahu sedang banyak pekerjaan, sedang banyak tugas gitu, teman-temannya banyak begitu. Jadi maaf bahasa Jawanya itu kopen. Jadi kopen itu apa ya, diopeni, jadi dirawat, diperhatikan, jadi baik-baik saja. Jadi Yeah. kalau sekarang, Yeah. kalau dulu itu ya biasalah apa namanya masa adaptasi Yeah. gitu. Terus kalau menjawab pertanyaan Harapan. kalau harapan ya Pasti. moga-moga lanjut begitu, moga-moga terus, kemudian tugasnya bisa selesai, kemudian ya layak gitu ya, tidak manut sajalah dengan romo-romo yang ada Yeah. di sana yang memberi arahan, bimbingan gitu aja. Iya. Iya. Kalau dari Pak Tri? Ya, kalau saya dari selama perjalanan ini, rasa rindu memang itu kami bawa doa. Jadi kami membawa doa di dalam setiap hari. Kami mengambil jam 2, mamanya jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Jadi rasa rindu itu suatu wujud mengeluarga. Jadi memang itu selalu saya bawa doa. Tapi rasa rindu yang seperti apa? Nah, rasa rindu yang setahu saya cuman kalau memang Anda memang ke sana ada tugas yang ini, biarlah mereka bertugas. Tapi rasa rindu saya andaikan global, Pak. Jadi wujud kekuatan keluarga itu ada, salah satunya harus ada rasa rindu supaya tidak pecah. Iya. Oh, iya. Ya, di situ. Kalau orang sudah tidak rindu dengan kakak dan adiknya, Wah, malah itu sudah hilangnya Tidak ada titik kepedulian, ambiar. ya. Di situ. Jadi satu, rasa rindu. Yang kedua, kami menekankan pada jalan. Kembali lagi ke jalan. Jalan yang seperti apa? Jalan banyak sekali jalan. Tapi Tuhan sendiri sebenarnya kan pada hari ini, bacaan hari ini sudah menekankan, akulah jalan. Nah ini yang saya pagi membuka, jam 2 membuka bacaan. Inilah hari ini, hari yang saya tunggu-tunggu. Sebenarnya sudah jelas bahwa jalan satu-satunya itu adalah Tuhan. Nah ini kami menekankan berulang kali di dalam doa, orang hidup kan cuma mencari jalan sebenarnya. Ya jalan yang seperti apa yang kita kehendaki itu semua ada jawabannya. Kalau kita selalu berbuat baik atau mungkin memperhatikan orang lain baik, selalu mendapat jalan kemudahan. Kalau saya di situ, jadi orang hidup itu sebenarnya cuma cari jalan. Ya kebetulan pada hari ini bacaannya itu Tuhan Yesus adalah jalan. Kita memilih jalan itu. Nah, ya. itu. Ya di situ. Iya. Selanjutnya nih, pasti pendengar dan pelihat di YouTube ini kan ada ketertarikan, mulai dari perbincangan dengan Romo tadi. Iya, Nah, Romo tadi. terus orang tua dan juga orang muda ini gimana ya? Gimana cara mereka memantapkannya? Nah, ini pesan-pesan Iya. untuk mereka ini. Mungkin untuk ada orang tips tua and dan trick ya? iya dong, tips and trick untuk Yang bisa dibagikan. iya, pesan kepada orang tua dan juga orang muda khususnya. Iya. Kalau orang muda itu ya sebetulnya kan kita banyak pilihan. Itu sebetulnya kelebihan kita loh. Artinya panggilan itu sama bobotnya dengan berkeluarga. Jadi sebetulnya kita diberi banyak pilihan gitu. Tapi khusus untuk yang setelah SMA atau yang setelah SMP, kalau ingin mencoba di seminari itu dicoba saja. Pokoknya yang penting daftar, tes dulu, menghubungi Romo begitu. Jadi kalau ada niat, kalau misalnya saya nggak aktif sebagai mesdinar, saya mungkin orang tua yang belajar begitu. Tapi sebetulnya hati kecilnya itu ada ketertarikan. Matur Romo, sampaikan pada Romo, kemudian diantar, diberi surat, orang tuanya mengizinkan, kemudian langsung saja tes ke seminari.
gitu. Jadi kan kita tidak terlalu jauh sekarang dan semuanya online. Jadi nanti kalau semua, jadi yang muda-muda itu kelas 3 SMP atau yang kelas 3 SMA, nanti bulan Desember itu lihat saja websitenya Seminari Mertoyudan gitu kan, nanti sudah buka pendaftaran tanggal berapa, gelombang 1 tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Dicoba. Nanti misalnya kalau tidak berhasil ya seperti anak saya tadi itu ya enggak apa-apa, enggak usah terlalu sedih gitu, coba lagi. Kalau memang panggilan itu masih ada gitu. Dan harapan untuk, karena panggilan itu penting begitu. Selain penting itu coba, nah seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa romo itu, tuayan sangat banyak ya bekerja di kebun anggur. Anak saya itu suka anggur kadang, jadi anggur itu harganya mahal, jadi dia besok cita-citanya bekerja di kebun anggur. Nah pasti dia besok seneng karena banyak anggur begitu di ladang Tuhan. Jadi tuayan itu sangat banyak, pekerjanya sedikit, jadi tolong dibantu. Ini yang romo-romo yang sudah sepuh itu, andalah dari para muda ini yang ditunggu-tunggu oleh para romo. Begitu juga yang untuk yang adik-adik remaja putri ini juga bekerja di ladang Tuhan, di berbagai banyak biara itu membuka kesempatan untuk menjadi suster begitu. Masih banyak kesempatan ya. Ya dicoba dulu selama ya. Kemudian tadi kalau pertanyaannya kepada orang tua, kalau sejak kecil itu biasakan ke gereja, kemudian dekat dengan romo, waktunya untuk maju ke depan, ayo komini badok gitu ya, komini didai itu diikutkan begitu. Terus sejak dari rumah memang diberitahu besok kita misa gitu, jadi nanti di sana anteng ya atau diem gitu. Terus kemudian kalau pas berdiri, kalau duduk di sana mendengarkan apa yang dikatakan romo, misalnya begitu. Jadi anak sejak kecil sudah diarahkan begitu juga, boleh main-main boleh, tapi nanti saatnya itu juga sebentar saja, jangan banyak mainnya pada waktu, tapi ya tetap saja difokuskan untuk mengikuti misa begitu. Kemudian kalau sudah remaja itu dengan banyak teman, silakan dengan banyak teman, tapi tetap terpantau ya. Jadi terus seperti itu, tetap terpantau. Misalnya di OMK kan jelas teman-temannya, ini anaknya siapa dengan anaknya siapa, dan tetangga kan kalau di lingkungan kita itu seperti itu. Jadi kalau yang sudah remaja ya ikut aktif berbagai kegiatan, diberi kesempatan itu, nanti mungkin dari situ nanti akan ada benih-benih panggilan. Mantap, menarik sekali ya. Aktif itu penting sekali ya. Jadi inspirasi buat teman-teman dan ibu, bapak ibu ya. Iya, silakan Dari Pak. Pak Tri gimana? Ini pesan dari orang tua kepada orang tua, khususnya di Mojosongo, Khususnya di Mojosongo. Algon di Mojosongo ya. Baik sekali, kami selalu merasakan bahwa setiap doa disisipi doa panggilan. Tetapi cuman kami juga menyayangkan bahwa itu suatu kelompok yang minta untuk supaya ada panggilan. Nah, seringkali orang tua juga obel kalau anaknya nanti juga masuk ke seminari di situ. Jadi oke. Jadi kan boleh saja mendoakan, berdoa dan mendoakan. Tapi sebenarnya ada beberapa yang sudah nyentil saya OMK. Ini sudah pengen sebenarnya, cuman masih ada tanda tanya. Nah, kami belum secara khusus akan mendekati bahwa di situ sudah ada benih. Tetapi memang bagaimana orang tuanya. Nah, seringkali memang janganlah seperti di awal membuat gendala atau istilahnya membuat sempit jalan anaknya. Bila mana anaknya itu ada kepinginan untuk maju ke depan, apalagi khususnya menanggapi panggilan yang ada di gereja. Di situ memang kalau sedikit cerita dari Frater Tama itu tidak pernah ikut aktif waktu SMP menjadi Miss Dinar. Tetapi talenta lain yang diberikan selain itu juga bisa mendukung di dalam prosesi Ekaristi. Ternyata di situ. Jadi memang talenta itu diberikan berbeda-beda untuk melengkapi atau menguatkan di dalam prosesi menuju panggilan. Nah, jadi di sini kami hanya
menghimbau dari beberapa siswa yang sekolah di Marsudi ini, khususnya kami ada harapan satu contoh Niko itu kan juga dari SMP Marsudi ini tempat kami. Itu ada benih panggilan sebenarnya kan 2 tahun berjalan dari Frater Tama itu ada terus, tapi memang dari 2 yang diambil satu, dari 2 yang diambil satu. Nah ini beberapa 2 tahun ini kosong memang, tidak ada panggilan dari lewat melalui sekolahan. Dan juga harapan kami juga setiap tahun, karena kami setiap harinya membiasakan untuk doa bersama di suatu ruangan khusus ini. Harapan kami di situ ada benih-benih yang akan memunculkan panggilan. Kami memang sudah merekam beberapa Mbak dari panti, itu udah waktu ditanya ini kepingin jadi suster, jadi masuk ke seminari, itu sudah ada yang tahun ini kelihatannya, jadi muncul lagi. Ya, jadi kalau pesan untuk orang tua, janganlah selalu memberikan kendala untuk anak-anaknya berkembang atau menanggapi panggilan. Di situ dari kami. Siap, terima kasih Pak Tri dan Bu Agus. Jadi intinya biarkan anak berkembang sesuai keinginannya, sesuai panggilannya, orang tua mendukung gitu ya. Dan setiap kegiatan yang dilakukan pasti sudah diatur jalannya oleh Tuhan begitu. Entah itu panggilan untuk menjadi imam, suster, bruder, ataupun menjadi keluarga. Iya betul. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Tri dan Ibu Agus, dan semoga tayangan ini atau perbincangan sore ini benar-benar betul-betul menginspirasi ya untuk semua keluarga di rumah, semua pemirsa channel Paroki Aloysius. Juga tentunya buat OMK, kemudian anak-anak dan remaja. Kami ingatkan lagi, kalau ada yang punya konten-konten, ide-ide konten, boleh langsung komentar di bawah ini. Kita perlu bikin apa nih? Dan ayo, konten-konten selanjutnya ada apa nih? Iya, walaupun saat ini situasi lagi corona, tapi kita tetap bisa produktif dari rumah. Sebelum kita closing, kita jargonkan dulu ya, biar tambah semangat ya. Oke, sekali lagi. Sahabat Algons, rendah hati, kerjasama, tekun dalam doa, dan jangan lupa bahagia. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Halo Frater, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Wah, ternyata beneran Frater, tadi saya kira bukan. Coba kenalan dulu Frater. Oke, perkenalkan, namaku Frater Victor, aku tingkat Victor. 5, aku dari Paroki Aloysius Gonzaga, Mojosongo, Solo. Oh, Frater Victor dari Mojosongo ya? Iya. Oke, satunya lagi Frater siapa? Aku Frater Dei, aku baru tingkat 2, terus aku juga dari Mojosongo. Oh, dari Mojosongo juga toh? Iya dong. Waduh, berdua dari Mojosongo ternyata teman-teman. Frater Victor, ada salam nggak buat OMK Mojosongo? Oke, buat para OMK Mojosongo, ayo semangat dinggo nguripi gereja. Waduh, semangat nguripin gereja ya Frater? Iya. Oke. Dari Frater Dei ada salam? Untuk para OMK Mojosongo yang mau jadi romo, suster, bruder, jalani aja dulu, siapa tahu cocok. Aduh. Oke, terima kasih Frater. Ya. Silakan Terima lanjutkan kasih. lagi. Dadah. Dadah.